Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran dan Kasudin Parekraf Jakarta Timur, teman-teman dari Abang None. Kali ini virtual outing kita berbeda, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan ya, gubernur kita, bahwa angkatan 2020 sekarang ini adalah angkatan survival. Wah, survivor semua. Jadi kita mau menunjukkan bahwa dulu perjuangan Jakarta untuk bisa menjadi kota seperti sekarang ini tidak mudah. Maka kita mengumpamakan perjuangan kita hari ini dengan melakukan virtual outing adalah juga upaya yang tidak mudah, sama-sama berjuang, namun bukan berarti kita tidak bisa merayakan jayanya sebuah karta. Maka hari ini kita merayakan Jaya Karta, ulang tahun Kota Jakarta. Kita langsung berikan saja ke Canda sebagai guide kita yang akan mengajak kita berjalan-jalan ke Jakarta Timur dalam rangka HUT Jakarta Timur hari ini. Silakan Chan. Perkenalkan, saya Canda, saya dari outing.id, dan hari ini kita akan jalan-jalan di rute yang kita kenal sebagai daerahnya Jakarta Timur. Jadi ini emang spesial kita bikin untuk namanya merayakan hari ulang tahun Jakarta. Kita berangkat dari mana nih hari ini, Chan? Kita berangkat dari ini Pak, dari Wali Kota Jakarta Timur, Pak. Oh iya betul, ada Pak Wali yang udah siap menunggu di sana untuk melepas kepergian kita ya, melepas jalan-jalan kita. Ini ya, ada teman-teman yang dari luar Jakarta nih, Chan, kayaknya juga perlu tahu. Betul, ada yang dari Denpasar, ada yang dari Kalimantan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam acara virtual tour merayakan Jayakarta dalam momen HUT Kota Jakarta ke-493. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sambut HUT Jakarta yang ke-493 tahun ini dengan sukacita di tengah masa transisi pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 untuk lebih mengenal destinasi pariwisata, baik wisata sejarah, religi, olahraga, kuliner, edukasi, dan rekreasi, khususnya di Jakarta Timur dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Timur menggabungkan momen HUT Kota Jakarta dengan mengadakan virtual tour bertema wisata religi dan sejarah Jakarta yang bekerja sama dengan outing.id sebagai penyedia virtual tour. Tak lupa melibatkan Abang dan None Jakarta Timur sebagai duta pariwisata yang ikut andil mengemban tugas dalam promosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta Timur. Hadirin yang saya hormati, harapan saya pada kegiatan ini adalah mari kita semua bersukacita meramaikan HUT Kota Jakarta dengan mengikat wajah baru, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mengikut sertakan peran masyarakat luas untuk menyebarkan pengetahuan wisata di Jakarta Timur sehingga lebih dikenal oleh wisata domestik maupun wisata mancanegara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara virtual tour merayakan Jayakarta ini saya nyatakan dibuka. Saya Wali Kota Jakarta Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Jakarta ke-493. Selamat berwisata keliling Jakarta Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Wali juga dengan semangat nih, Chan, mau melepas kita berangkat nih. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak, luar biasa Pak sambutannya. Ternyata Pak Wakil Wali Kota juga kayaknya mau melepas kita juga nih. Kita kasih kesempatan buat Pak Wali ya, Pak Wakil ya. Rame kayaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Wali Kota Jakarta Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-493. Selamat berkeliling Kota Jakarta Timur melalui virtual tour.
Jakarta tangguh, Jakarta tangguh, Jakarta tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan bawa bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ke yang pertama kita mau ke tempat equestrian ya. Nanti saya kasih tahu equestrian itu apa. Habis itu kita mau ke velodrome. Habis itu kita mau mampir ke Balinya Jakarta. Pernah nggak sih ke Balinya Jakarta? Kayak apa sih Balinya Jakarta ya? Terus habis itu juga ada nanti kita ajakin buat sedikit menyegarkan diri dengan makanan-makanan yang ada di sekitar Jakarta Timur. Dan nanti akhirnya kita akan bawa ke satu tempat yang pasti Bapak Ibu semua pasti akan senang dengan. Wah, kok semuanya kok jadi teka-teki gitu ya? Gak apa-apa. Jadi sekarang kita langsung naik bis Jakarta International Equestrian Park. Ya, udah kelihatan kan? Kelihatan. Ini equestrian kebanggaan Indonesia nih. Dan adanya di Jakarta Timur. Pak Kasudin Parekraf Jakarta Timur udah sampai nih, Chan. Gimana? Beliau biar ini ya, udah ada tadi tuh di chat kita ini aja ya. Beliau katanya menyampaikan sepatah dua patah kata nih buat teman-teman. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta virtual tour Jakarta Timur, saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya. Sebagaimana diketahui, masa pandemi yang menuju kepada new normal atau kehidupan yang transisi untuk objek-objek wisata tersebut, maka akan kami sajikan beberapa destinasi wisata yang memang di Jakarta Timur layak untuk dikunjungi. Ini sebagai konsep sebagaimana mulai bertahap dibukanya destinasi wisata, mana yang ingin dikunjungi konsep-konsep tersebut, maka kita tampilkan dalam bentuk virtual tour untuk bisa direncanakan untuk kunjungan wisata bila mana kondisi sudah normal. Dalam rangka momentum HUT DKI Jakarta, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Jakarta ke-493. Jakarta tangguh, Jakarta tangguh, Jakarta tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah Jakarta International Equestrian Park ya. Jadi kalau kita ngomongin equestrian itu sebenarnya adalah sebuah olahraga yang berhubungan sama kuda ya. Jadi sebenarnya bukan pacuan kuda, karena kalau kita dengar pacuan kuda itu lebih identik sama mungkin judi kuda gitu ya. Tapi di sini sebenarnya lebih ke olahraga kuda yang berhubungan sama
tunggang serasi, lompat rintangan, lomba dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kalau dilihat di sini ini atas bawah, baik yang atas sama bawah semuanya punya fasilitas yang sama, serta totalnya di 156 kuda, dan ini dikasih tahu lagi ini steril banget, kondisinya tuh steril banget. Jadi nggak perlu khawatir karena semuanya diawasin sama manajemen yang sangat tangguh. Kita langsung lanjut ke velodrome, di mana velodrome ini adalah salah satu yang juga patut kita banggakan. Kenapa? Karena velodrome ini juga salah satu yang terbaik di Asia, di dunia bahkan ya. Terus habis itu arsiteknya pun juga dari Jerman gitu ya. Jadi kebetulan kenapa sih arsiteknya dari Jerman dan beberapa pekerjanya juga pakai dari Jerman? Kenapa? Karena memang satu, Indonesia belum pernah bikin yang seperti ini standarnya. Jadi kita nggak punya portofolio untuk itu. Dan udah gitu, ini kayunya, ini kan kelihatan nih kayunya nih. Ini kayu dari Siberia. Karena kayu Siberia ini kayu yang sangat bagus untuk trek sepeda, dan ini memang ditujukan untuk sepeda trek. Artinya sepeda yang balap, sepeda trek yang muter-muter aja gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Ini namanya Pura Aditya Jaya. Nah, Pura Aditya Jaya ini kita nggak bisa masuk lebih jauh sih kalau dari si Google Street View-nya. Makanya saya akan coba untuk gambarin dulu si pura ini dari video yang saya punya. Pura ini adalah sebuah pura yang dibangun pada tahun 72 ya. Dia ini adalah pura yang dibangun dalam konsepnya 7 tahap, dia bilang dibikinnya selama 7 tahap, dan tahap pertama dimulai 72 dan tahap terakhir dimulai tahun 97 pembangunannya. Terus habis itu di tempat ini juga ya tadi ada ini namanya Wantilan ya. Wantilan ini kayak tempat persembahyangan juga, tadi tempat kesenian untuk jadi sebenarnya nggak semua pura punya namanya Wantilan, tapi di pura ini ada namanya Wantilan. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut ke tempat berikutnya. Jadi asinan Betawi sangat terkenal, namanya adalah asinan Betawi Haji Mansur. Namanya ini kelihatan kan ada Haji Mansur ya. Nah, tapi juga ada yang bilang juga ini adalah asinan Kamboja. Jadi asinan Kamboja ini dimiliki sama namanya Bapak Haji Mansur gitu ya. Nah, nih Pak Haji Mansur ini dia dulunya dari tahun 70 dia udah dagang bawa pikulan gitu ya. Dia bikin
jualan asinan yang dibikin sama orang tuanya, tapi karena mungkin kecapean dia dari Jatinegara, Rawamangun, Pulau Gadung, kayaknya jauh, akhirnya dia memutuskan untuk membuat toko di rumahnya dia sendiri. Seperti inilah kurang lebih. Ini asinan sayur. Nah, asinan sayur ini terkenal banget sama kuahnya nih. Katanya kuahnya ini mantap banget. Kuah kacangnya kental dan rasanya ada macam-macam dan semuanya pas kayak di sini. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat berikutnya, yaitu adalah kita udah nyampe ke tempat yang namanya adalah makam Pangeran Jayakarta. Ini masjid tua ya. Dan di belakang masjid atau di sampingnya ini ada makamnya. Nah, kita akan lihat dulu video tentang si masjid ini ya. Video berikutnya sampingnya masjid adalah jadi Jayakarta itu dulu dipimpin sama pangeran ya, bukan raja. Karena Jayakarta waktu itu adalah bagian dari Kesultanan Demak. Tapi ketika Sultan Demak itu runtuh, akhirnya Jayakarta diambil alih. Nah, selama Jayakarta ada dari tahun 1527 sampai 1610 ya, sebenarnya Pangeran Jayakarta itu adalah gelar. Itu hanya ada dipegang sama 4 orang. Di mana waktu yang pertama Pangeran Jayakarta ini adalah Fatahillah yang menaklukkan Sunda Kelapa. Terus habis itu ada lagi namanya Tubagus. Ada Pangeran Tubagus juga yang akhirnya menjadi Pangeran Jayakarta kedua. Habis itu ada Wijayakrama, Pangeran Jayakarta ketiga, dan yang terakhir adalah Ahmad Jakarta. Nah, Ahmad Jakarta ini mendapatkan gelar Pangeran Jayakarta keempat. Nah, ini adalah sekarang kita bisa lihat ini makamnya Ahmad Jakarta. Ya, di mana Ahmad Jakarta ini waktu itu ketika penaklukan Belanda di Jayakarta, akhirnya Ahmad Jakarta harus mundur karena emang sudah tidak bisa melawan lagi. Jadinya harus mundur, dan mundurnya kemana? Disinyalir mundurnya ke sini, ke daerah namanya Jatinegara Kaum. Nah, kenapa sebutannya Jatinegara Kaum? Karena waktu itu memang banyak pohon jati dan dia tinggal di situ bersembunyi dan semuanya melepaskan atribut kerajaannya hingga akhirnya mereka hidup seperti rakyat biasa. Oh, ada yang nanya inian, apa namanya, kuliner. Oh iya. Kuliner Betawi ada lagi nggak tempat lain? Nanti kita akan mampir lagi ya Bang Canda ya, ke kuliner yang Ada lain kita ya, ya? mampir lagi kuliner ada lagi. Tapi itu baru satu tuh yang bisa kita tunjukin. Nah, sekarang kita lanjut di sini, masih nggak jauh nih, tinggal lurus. Nanti kita ketemu sama tempat yang menurut saya pribadi saya senang sama dia. Nah, ini RKBN Rumah Kreatif Bersatu Nusantara Pulau Kambing ya. Jadi yang pertama, Pulau Kambing ini mulai namanya aktivitas dia itu sebenarnya dari satu RT, namanya RT 8. Waktu itu dia bikin namanya simpan pinjam, namanya Kelompok Bersatu Kerabat Pulau Kambing. Dia memang mereka pengen pakai nama-nama Pulau Kambing supaya mengangkat nama si Pulau Kambing itu tadi. Terus habis itu masih di tahun yang sama dia akhirnya membentuk Bank Sampah. Nah, ini juga menarik karena Bank Sampah ini salah satu inisiasi dari ibu-ibu untuk bagaimana caranya memilah-milah sampah gitu. Karena kan sekarang sampah kita di rumah kan semua numpuk aja, baik yang basah, baik yang kering, semuanya numpuk. Padahal sebenarnya yang kering masih bisa jadi hal yang lain.
Habis itu yang basah ya tinggal dibuang aja, dikelola dengan yang lain. Jadi yang bikin saya tertarik nih, Bang Chandra nih ke Pulau Kambing ini, satu tempat kecil jadi kayak oase di Jakarta. Karena semua yang tadi disebutin tuh, hidroponik, bank sampah, koperasi, terus kemudian ada kreasi guna ulang, itu kita bisa dapetin itu di satu tempat. Tempatnya nggak besar, tapi untuk belajar cukup. Ya kira-kira menampung 80 orang masih bisa lah ya. Gitu. Nah datang ke sana kita bisa pelajarin semuanya dan itu bener-bener digerakin secara swadaya sama emak-emak. Itu yang bikin hebat. Kita lanjut lagi di dekat Pulau Kambing juga. Makan lagi kita nih, makan. Seberangan dikit sama Pulau Kambing ini ada makanan lagi. Oke. Tuh deket kan, nyebrang doang dikit. Nah ini ada namanya, wah ini ayam goreng mat lengket nih, rame banget. Ayam gorengnya rame banget. Dia bukanya sore, ini kan kalau kelihatan siang nih nggak ada apa-apa. Emang dia nggak buka nih kalau siang, nanti dia bukanya sore. Jadi si mat lengket ini adalah ini yang punyanya namanya Ibu Sutinah ya. Dia ini adalah anak dari Haji Lengket. Wah, nama lengket itu nama Ya, bapaknya. namanya Haji Asmat Lengket namanya. Makanya orang sebutnya karena Asmat jadi mat bener jadi namanya lengket. beneran lengket namanya. Ya namanya jadi sebutannya mat lengket. Nah kebetulan Haji Mat Lengket ini sudah meninggal di tahun 94 dan akhirnya dilanjutin sama anaknya ini. Nah yang menarik lagi di sini nih ada foto Pak Jokowi nih. Pak Jokowi juga mampir ternyata ke Mat Lengket ini. Kalau Pak Jokowi pakai baju gini berarti dia lagi ngomongin apa nih? Dia masih bentuknya dalam keadaan gubernur Jakarta ya. Ini entah dia lagi kampanye atau apa, tapi dalam perjalanan dia sempat mampir ke sini. Akhirnya apa? Wah jadi gubernur. Atau jadi presiden, mungkin dia jadi presiden. Berarti kalau emang mau jadi presiden ya harus makan di Mat Lengket ini, katanya gitu. Katanya gitu ya kan. Karena kan dia mau datang jam berapa aja bisa dapat tempat duduk. Ya kan? Beruntung nggak tuh orang? Nah ya jadi ya seperti itu. Nah makanannya seperti apa? Makanannya itu seperti ini nih. Makanannya itu, nah ini makanan unggulannya dia. Yang pertama udah pasti nasi uduk ya. Nasi uduk bawang goreng pakai sambal yang ya. Terus habis itu ini juga nggak kalah enak nih, yang sangat terkenal. Dia adalah jengkol. Semur jengkol. Yang katanya semurnya itu enak banget. Kita lanjut lagi sekarang ke tempat berikutnya. Berarti kan seberang-seberangan tuh Mas Bang Canda ya. Jadi kalau kita ke Pulau Kambing ya kan, habis kita ngelihat itu di situ pemberdayaan masyarakat, sampai sore langsung makan malam di Mat Lengket. Pas banget. Akhirnya kita tiba lagi di satu tempat yang mungkin ini menjadi ini lagi bukan ini lagi, tapi karena memang Jakarta Timur itu ikonnya ini stasiun Jatinegara. Jatinegara itu kan kota satelit, jadi jangan sampai dilupakan. Nah, cuman yang saya mau cerita di sini sebenarnya tentang Jatinegara ini, tentang ininya, di mana jet stasiun ini yang tadinya dulu namanya stasiun Meester Cornelis, akhirnya di tahun 1870-an itu Belanda mulai meresmikan sebuah jalur tram yang menghubungkan antara Jatinegara sama kota. Karena zaman dulu antara Jatinegara sampai kota itu masih hutan ya. Paling jauh itu Kemayoran. Kota Batavia itu zaman 1870 itu paling jauhnya Kemayoran. Lebihnya hutan, kampung dan lain-lain. Nah, itu baru ada tram. Terus habis itu di tahun 1910 ada renovasi dan masuklah mulai ada namanya tram listrik. Ya kan sekarang kita KRL aja listrik ya. Dan dulunya KRL listrik ini sudah dibikin sama Belanda di tahun 1920-an. Waktu itu Belanda membuat namanya tram listrik yang menghubungkan antara tadi Jatinegara sampai ke Tanjung Priuk bahkan katanya. Di depan Jatinegara ada satu mall nih. Kan katanya orang pada nunggu mall kapan buka. Nah, mall ini udah buka nih. Ini namanya Mall Rawabening. Jadi ini namanya dulu pasar. Jadi pasar ini adalah pasar Rawabening bahasanya gitu. Tapi ya di situ karena ada namanya rencana untuk dibikin satu hal yang baru, akhirnya berubahlah pasar ini di tahun sekitar 80-an. Di mana 80-an ini pasar ini udah mulai mengundang banyak pedagang-pedagang batu akik. Nah, dari pedagang-pedagang batu akik ini dari tahun 80-an udah diarahin ke sini. Dari dari mana-mana gitu untuk taruh di sini. Habis itu PD Pasar Jaya menyulap bangunan tersebut yang tadinya sederhana tapi menjadi mall. Kenapa saya bilang mall? Karena tadi ada
ventilator, ada ada AC-nya juga, jadi tempatnya nyaman gitu ya. Dan mulai terkenal sama orang-orang hingga akhirnya puncaknya tahun 2015 kalau pernah lihat. Di mana 2015 tuh semua orang menggunakan namanya batu cincin. Untuk demam batu akik ya. Nah, di dekat sini ini kita masuk aja ke gang di sini nih, kita masuk aja. Masuknya itu dikit aja. Nah, di sini ada sedikit ada ya mungkin bukan saingan sih sebenarnya, tapi ini ada salah satu bisa dikatakan dia menyebutnya sebagai legenda Jatinegara. Ini ada ayam goreng kampung Ibu Haji. Nah, ini juga enak. Jadi maksudku kalau ada di RKBN tadi kita tinggal mampir ke Matlengket, tapi kalau di Jatinegara kita mungkin bisa mampir situ kali masuk ke warung Bu Haji. Nah, si Bu Haji ini dia terkenal juga sama ayam kampungnya, gitu ya. Nah, ini salah satu ini saya nggak nunjukin fotonya, tapi karena fotonya semua mirip sama Matlengket. Tapi ini salah satu tempatnya, ya. Nah, kita lanjut lagi ke tempat makan lagi di Jakarta Timur, tapi ini beda itu dalam artian memang beda karena memang beda jalur, beda rootsnya. Buat restoran, ya. Nah, seperti apakah makanannya? Ini dia. Dan tahu ini makanan apa? Nasi kebuli. Nah, itu dia kan nasi kebuli. Kalau nampan segini gede kalau makan sendiri, wah, kekenyangan, nggak bagus kalau kenyangan kan, susah nanti jalannya. Nah, udah gitu, ini juga ada es, ya mungkin kita es teler kali, tapi di sini ada kurma-kurmanya gitu, jadi kayak gayanya gaya Timur Tengah gitu, ya. Terus habis itu lihat dong tempatnya, dekorasinya juga, ya seperti seperti rumah makan Arab lah biasanya. Makanya kalau mau merasakan nuansanya ya nuansanya di sini. Tapi ini tempatnya sangat terkenal banget di daerah Condet, namanya Ajwa Resto. Silahkan kalau mau jalan-jalan ke sini. Nah, akhirnya kita akan menuju ke tempat kita terakhir. Jadi kita loncatnya jauh. Jauh nih loncatnya ya. Loncatnya jauh banget. Jadi ini adalah mungkin kita terkenal apa ini namanya? Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada satu tempat yang favorit saya. Ada yang tahu ini namanya Museum Purna Bakti. Ya. Jadi inilah Museum Purna Bakti yang kalau kita deketin ada yang bisa nebak nggak? Ini bentuknya seperti apa? Nih saya deketin lagi. Ayo, ada yang bisa nebak nggak bentuknya seperti apa? Nggak ada yang bisa nebak? Jadi Museum Purna Bakti ini bentuknya seperti nasi tumpeng. Betul, nasi tumpeng. Ini informasi aja, harusnya tadi saya bikin tebak-tebakan tadinya maunya. Cuman makanan nasional Indonesia adalah nasi tumpeng ya, itu makanan nasional. Jadi jangan pernah salah. Nah, makanan nasional itu nasi tumpeng, di mana ada nasi tumpeng utamanya, itu menggambarkan gunung, di mana di sebelah sininya ada ayamnya, ada tempenya, ada telurnya, ini sebagai hasil bumi ya. Nah, itu filosofinya. Makanya Museum Purna Bakti ini digambarkan seperti nasi tumpeng. Dan ini Museum Purna Bakti ya, di mana Museum Purna Bakti itu isinya adalah semua koleksi yang berhubungan sama pemberian-pemberian dari luar negeri secara resmi. Dalam artian tadi misalnya pemerintah Jerman memberikan souvenir atau hadiah kepada pemerintah Indonesia, dan disimpannya di sini. Walaupun diterima langsung sama Pak Harto, tapi itu bukan milik Pak Harto, ini adalah milik Indonesia. Makanya museum ini Taman Mini pun ini diinisiasi sama ibu negara kita. Siapa ibu negara kita waktu itu? Adalah Ibu Tin. Ya, Ibu Tin yang menginisiasi Taman Mini, dan di dalam ada Museum Purna Bakti. Ini ada pemberian dari Thailand ya, kalau gajah-gajah begini. Habis itu ada pohon ini pohon kehidupan ya. Ini pohon kehidupan, ada catur juga nih dari negara mana nih? Kalau kita lihat dari Asia nih, kalau Afrika dia ya. Oke, saya belum dapat informasi, tapi ini hanya foto-foto saja yang saya coba kumpulin. Nah, ini yang terkenal juga nih. Ini ada tempat tidur. Tahu nggak tempat tidurnya? Tempat tidur bukan tempat tidur biasa nih. Tempat tidurnya dari batu giok. Waduh, giok men. Punya giok di cincin aja udah seneng banget. Tapi ini tempat tidur. Tempat tidur. Ya kan? Iya, ini tempat tidur bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kebayang gitu, ini harta karun banget. Jadi ini kita di tempat terakhir, dimana tempat terakhir ini memang saya mau tunjukin adalah tempat ini, dimana orang menyebutnya ini kadang-kadang Monas. Ini yang agak salah kaprah sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin ini sebenarnya bukan Monas, tapi ini adalah monumen Pancasila Api gitu. Jadi monumen ini kalau kita deketin, jadi monumen Pancasila Api ini sama orang-orang selalu dibilang Monas. Tapi emang kenapa dibilang Monas? Karena orang-orang banyak yang
tahu itu monumen apa. Nah, kita lihat kalau dari atas, tadi kan saya bilangnya namanya Pancasila Api. Jadi Pancasila Api itu sebenarnya ini bulatan-bulatan ini adalah lambang-lambang dari Pancasila. 5 kan Pancasila. Nah, akhirnya Pancasila itu menjadi satu kesatuan, menjadi Indonesia gitu kan. Di mana di atasnya dibikin namanya gambar bentuk api. Kenapa? Karena api itu adalah sebagai lambang atau simbol dari semangat ber-Indonesia menjalankan Pancasila. Sebelum kita foto bersama, kita coba ini dulu ya. Kita coba sama-sama untuk mengucapkan ulang tahun ke Jakarta dimulai dari Sudin Parekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur mengucapkan Selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-493. Maju kotanya, bahagia warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi udah dari suku dinas pariwisata yang ngucapin, sekarang juga Abang Noni nggak kelihatan. Jakarta, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota metropolitan yang memberikan banyak kenangan Bagi siapapun yang datang dan tinggal di sini. Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kota dengan beragam hiruk pikuk yang selalu menjadi teman. bagi warganya di kala merasa sunyi. Bisnis, politik, budaya bercampur menjadi satu. Di tengah keriuhan warga Jakarta. Tempat di mana seluruh suku dan budaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Berkumpul dan melebur menjadi satu. Tidak pernah ada pengusiran terkait kaum urban. Yang datang dan tinggal di sini. Serta tidak adanya penolakan mengenai suku dan budaya yang akan singgah nanti. Inilah Jakarta, kota di mana persatuan Indonesia dirajut. Kota di mana kedatangan suku dan budaya akan disambut. dengan keramahan dan kehangatan yang lengkap. Tepat hari ini, 493 tahun yang lalu. Kota Jakarta lahir dan terus berkembang hingga saat ini. Namun, hari bahagia kali ini terasa sangat berbeda. Pandemi melanda, menghentikan beberapa agenda. Perayaan yang terbilang langka tanpa pertunjukan mural. Tidak ada festival dan heningnya parade karnaval. Tetapi hal tersebut tidak menutup asa. Jakarta hanya sedang beristirahat dari beberapa aktivitas yang padat. Demi membangkitkan kembali semangat dari penat. Menjadi Jakarta yang lebih hebat dan kuat. Nyarap pihun di daerah Buperta. Karena berasa lagi bulan puasa. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semakin dewasa demi wujudkan asa. Bertepatan dengan ulang tahun Jakarta. Jadi hari ini kita coba nih semua sama-sama ya, bisa ditampilin nih Bang Canda. Kita tampilin semua ya, kita foto bersama. Setelah itu sama-sama semuanya teman-teman di sini. Oke, kita foto dulu bersama. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Ulang tahun Kota Jakarta. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Oke, Bapak Ibu dengan mengucapkan tadi selamat ulang tahun Kota Jakarta, berakhir pula virtual tour kita kali ini. Sampai bertemu lagi di virtual tour dari Outing dan yang lainnya. Kerjasama kali ini adalah kolaborasi kita antara Outing.id dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Sampai bertemu lagi di tour kita selanjutnya.